Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan men-share video tentang materi kombinasi untuk kelas 12 SMA, IPA, dan IPS. Nah, sebelum kita mempelajari tentang kombinasi, ada sedikit kata-kata bijak yang mesti kamu pahami dan kamu lakukan dalam proses pembelajaran, yaitu engkau tak dapat meraih ilmu kecuali dengan 6 hal, yaitu cerdas, selalu ingin tahu, tabah, punya bekal dalam menuntut ilmu, bimbingan dari guru, dan dalam waktu yang lama. Nah, 6 hal inilah yang mesti kamu perhatikan apabila kamu ingin meraih sesuatu atau meraih cita-cita. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Kombinasi adalah susunan unsur-unsur dengan tidak memperhatikan urutan. Nah, kemudian notasi kombinasi dapat kita tuliskan sebagai kombinasi NR itu sama dengan N faktorial per R faktorial kali N dikurang R faktorial, atau bisa juga dengan N kombinasi R gitu ya. N kombinasi R sama dengan, ini sama saja ya. Nah, ini adalah bentuk umumnya atau rumusnya. Nah, kemudian mari kita aplikasikan dalam contoh soal. Contoh pertama, tentukan nilai dari 7 kombinasi 3. Oleh karena itu, bisa kita selesaikan dengan bentuk umum pada rumus kombinasi, yaitu N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial kali N kurang R faktorial. Nah, di sini N-nya itu berarti 7, kemudian R-nya itu 3. Sehingga dapat kita aplikasikan seperti ini. 7 kombinasi 3 sama dengan 7 faktorial per R3 faktorial dikali 7 dikurang 3 faktorial. Nah, kemudian 7 kurang 3 kita selesaikan terlebih dahulu. Jadi 7 faktorial per 3 faktorial kali 4 faktorial. Kemudian 7 faktorialnya kita jabarkan sampai pada penyebutnya yang terbesar, yaitu 4. Itu supaya lebih mudah. Kemudian nilai 4 faktorialnya bisa kita coret atau musnahkan. Kemudian 3 faktorialnya kita jabarkan. 3 kali 2 kali 1 6. Berarti 6 nya kita coret. Tinggal 7 dikali 5 sama dengan 35. Gitu ya. Nah, kalau bentuknya seperti ini tentunya sangat mudah. Bagaimana pula jika bentuknya itu bentuk soal cerita seperti contoh berikut ini. Contoh 2. Dalam pelatihan bulu tangkis terdapat 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Berapa pasangan ganda yang dapat diperoleh untuk pertama atau yang A ganda putra, B ganda putri, dan C ganda campuran. Kita selesaikan terlebih dahulu yang A. Untuk yang A, karena banyaknya pemain putra ada 10, berarti kita fokus pada 10 orang pemain putra, karena yang diminta ganda putra, maka fokusnya pada putra. Maka banyaknya siswa putra itu ada 10. Yang diambil kalau ganda ya 2 orang. Maka tentunya pasti langsung saja kombinasi atau 10 kombinasi 2 ya. 10 kombinasi 2 itu sama dengan 10 faktorial 2 faktorial kali 10 kurang 2 faktorial. Tentunya tinggal diselesaikan saja.
jabarkan pada penyebut tertinggi. 10 berarti 10 kali 9 kali 8 faktorial. Kemudian 8 faktorialnya bisa kita coret atau kita eliminasi atau kita bunuh. Maka menghasilkan 45 ya. 10 bagi 2, 5 kali 9, 45. Cukup mudah ya, sangat mudah. Nah sekarang kira-kira kalau yang ditanya ganda putri, putrinya ada berapa? Ada 8 orang. Kalau ganda berarti dua-duanya wanita. Jadi yang dicari itu 8 kombinasi 2 gitu ya. 8 kombinasi 2. Nah ini dia. Nah, hampir sama langkahnya, tinggal Anda selesaikan. Nah, 8-nya kita jabarkan sampai ke penyebut yang paling tinggi. Oke, menjadi 8 kali 7 kali 6 faktorial. Kemudian 6-nya kita coret atau kita bagikan habis. Kita tinggal 8 bagi 2, 4 kali 7, 28. Gampang ya. Nah bagaimana pula dengan yang C? Coba perhatikan bagus-bagus untuk yang C ya. Ganda campuran. Nah ganda campuran berarti kalau ganda campuran kan satu pria satu wanita. Jadi yang kita ambil dari 10 untuk prianya, kemudian kita ambil 1 dari 8 untuk putrinya. Jadi caranya menjadi 10 kombinasi 1 dikali 8 kombinasi 1 gitu ya. Ini dari masing-masing banyaknya siswa putra ataupun putri. Kemudian bisa kita masukkan ke dalam rumus kombinasinya menjadi 10 faktorial per 1 faktorial dikali 10 kurang 1 faktorial kali 8 faktorial per 1 faktorial 8 kurang 1 faktorial. Nah kemudian kita tinggal kurangkan 10 dengan 1-nya. Jadi ini ya, maka 10 dan 8 di sini bisa kita jabarkan sampai pada penyebutnya yang tertinggi. Ini 10-nya, 8-nya sampai 7 ya. Menjadi langsung saja 8 dikali 10 sama dengan 80. Kan 9 faktorialnya habis, 8 faktorialnya habis, sisanya 8 kali 10 gitu ya. Sangat mudah. Nah apa sih perbedaan permutasi dan kombinasi jika soalnya dalam bentuk cerita? Artinya kalau dalam bentuk cerita kan tidak semudah mengerjakan dalam soal kombinasi atau permutasi secara langsung ya. Nah kita lihat dari definisinya terlebih dahulu. Permutasi diartikan sebagai aturan penyusunan dengan memperhatikan urutan. Jadi kata kuncinya adalah memperhatikan urutan. Kemudian kalau kombinasi, suatu aturan pencacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan. Jadi kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan, kalau permutasi itu memperhatikan urutan. Ini contoh, dalam suatu lomba yang diikuti oleh 10 peserta akan diambil juara 1, juara 2, juara 3. Berapa banyak kemungkinan susunan pemenang? Jadi kalau sekitar sini, kira-kira jawaban kamu apa? Iya, jawabannya adalah permutasi. Kenapa? Karena dia memperhatikan urutan tentang juara 1, juara 2, dan juara 3. Kalau bebas tanpa memperhatikan tentang juara, maka itu masuk ke dalam kombinasi. Contohnya seperti ini. Dalam suatu kelas yang terdiri dari 13 siswa akan dikirimkan delegasi yang terdiri 3 orang. 3 orang ini kan tidak dijelaskan urutannya sebagai apa gitu. Nah, karena soalnya seperti itu, maka ini dinamakan soal kombinasi. Berapa banyak susunan delegasi yang mungkin? Nah, gitu ya. Jadi kalau juara 1, juara 2, juara 3, terus terkait dengan
ketua kelas, wakil, bendahara, maka sesuatu yang ditentukan itu akan menjadi permasalahan daripada permutasi. Tetapi tatkala urutan itu tidak diperhatikan, maka itu menjadi permasalahan daripada komunikasi. Mudah-mudahan sampai sini cukup jelas ya. Nah, sebagai contoh soal yang mesti kamu lakukan adalah coba selesaikan dulu contoh soal ini. Nah, ini kan belum ada jawaban yang kita buat. Coba kamu selesaikan ini dalam waktu kurang lebih 5 menit setelah kamu melihat video pembelajaran ini. Baik anak-anak, mungkin ini saja video atau penjelasan yang dapat Bapak sampaikan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.